Salam keadilan dan kepastian hukum. Kali ini saya, Gede Pasha Suhardika, kembali mengajak kita semua untuk kembali diskusi hukum. Tentu yang kita bahas kali ini adalah hal yang paling menarik ya, di mana Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan di dalam putusan nomor 135 PUU 2025 ini tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu diuji materi oleh Perludem, Yayasan Perludem, dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu ada berapa putusan ya, di mana dalam mahkamah itu menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden atau wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD daerah, kabupaten, kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Ini putusan yang substansial ya. Kemudian putusan berikutnya menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden, diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Lalu putusan berikutnya menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. Paling tidak itu inti daripada putusan ini. Kalau bahasa singkatnya dari putusan nomor 135 PUU tahun 2025 ini lebih daripada membagi keserentakan ya. Membagi keserentakan PUU 135 PUU 2000 PUU strip 2022/2024. Jadi 2024 tapi diputuskan barusan ya.
Jadi diputuskan barusan, jadi proses cukup lama ini. Tetapi sangat mengagetkan kita karena ini akan bisa mengubah peta daripada posisi yang ada ya. Jadi diputuskan itu hari Kamis 26 bulan Juni tahun 2025. Jadi putusannya tahun 2024, tetapi dibacakan, diputuskan ini di hari Kamis malam ini. Jadi malam ini kita siaran, tadi sudah diputuskan 26 Juni 2025. Terhadap hal ini tentu ada beberapa analisa yang muncul. Pertama, akan terjadi perubahan yang sangat menarik dan dinamis tentang pelaksanaan pemilu kita. Jadi kalau dulu ada konsep 5 kota dan 2 kota, serentak pilkada dan serentak pemilu, maka hari ini akan ada 3 kota pemilu nasional dan 4 kota pemilu daerah. Jadi pemilu kita mulai 2029 nanti akan ada istilahnya pemilu nasional, yaitu memilih anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden, wakil presiden. Kemudian 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan DPR, DPD, dan presiden atau wakil presiden, kemudian dilakukan pemilu daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, maupun juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, pemilu nasional dan pemilu daerah ini tentu memiliki dampak yang cukup signifikan. Kalau di tingkat penyelenggara, maka ada kontinuitas beban pekerjaan yang secara berjalan lancar. Karena kalau disatukan saja, maka sebenarnya uang negara lebih banyak dipakai nganggur oleh penyelenggara pemilu. Tapi dengan adanya 2 ini, maka relatif kerja penyelenggara pemilu itu akan simultan dia. Jadi kalau rata-rata tahapan pemilu itu 18 bulan, berarti paling tidak 18 kali 18, 36 bulan itu berjalan dengan cukup masif. Di setelah itu tinggal peningkatan kapasitas, jadi full 5 tahun masa jabatan itu berjalan dengan cukup baik. Itu kalau dilihat dari penyelenggara. Sementara dari sudut partai politik, saya kira ini juga sebuah respon daripada sikap progresif daripada Mahkamah Konstitusi, mengingat sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi oleh pembuat undang-undang tampaknya belum dilaksanakan pembahasan untuk penyesuaiannya sampai sekarang. Contohnya, putusan tentang penghapusan parliamentary threshold 4%. Itu sampai sekarang DPR bersama pemerintah belum membahas bagaimana itu penerjemahan daripada penghapusan norma tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak dikerjakan sampai sekarang, gitulah. Jadi kesannya tidak ada kesungguhan untuk menyiapkan perangkat legislasi untuk menjaga kedaulatan demokrasi kita ke depan. Nah, dengan demikian tampaknya mahkamah dengan adanya permohonan-permohonan yang masuk itu mengambil langkah yang lebih progresif dengan memastikan bahwa pembahasan undang-undang pemilu nanti, baik pemilu nasional maupun undang-undang pemilu daerah, itu di dalam konteks rumpun yang lebih mengutamakan kepentingan kualitas demokrasi dibandingkan kepentingan partai politik yang membahas undang-undang. Nah, ini saya kira sangat bagus langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Masyarakat civil society saya yakin akan merasakan sangat senang karena penyelenggara pemilu juga saya kira akan cukup senang karena beban pekerjaan, beban penyelenggaraan itu bisa terbagi, terdistribusi selama 5 tahun masa jabatan dengan jauh lebih baik. Nah, kira-kira kalau kita analisa,
Gimana desainnya nanti? Maka kalau kita lihat dari sudut pertarungan pemilu nasional, itu nanti rakyat akan disuguhkan oleh adu visi misi, adu kandidat yang bergerak dalam isu-isu yang sifatnya nasional, tidak bercampur dengan isu lokal. Kira-kira negara ini mau dikemanakan, program apa yang mau dibentuk secara nasional, target apa yang mau dicapai secara nasional oleh masing-masing partai politik maupun oleh calon presiden dan wakil presiden yang maju mencalonkan diri. Jadi masyarakat akan diberikan pilihan-pilihan tentang isu kenegaraan secara nasional. Itu ketika pelaksanaan pemilu nasional yang kalau menurut hitungan di sini adalah harus sudah dilaksanakan di tahun 2029. Jadi pemilu yang akan datang ini harus sudah dilaksanakan. Kemudian di 2 tahun kemudian atau paling lambat 2 tahun 6 bulan kemudian dilaksanakan pemilu daerah. Nah, ketika pemilu daerah, maka antara kampanye eksekutif jadi calon gubernur, bupati, wali kota, dan calon DPRD provinsi dan kabupaten kota ini akan bisa mengelola isu-isu lokal, isu-isu daerah yang bisa lebih dekat. Jadi tidak tabrakan dengan isu nasional. Karena isu nasional sudah 2 tahun sebelumnya sudah terkontestasi. Lalu isu lokal lah yang kemudian mengemuka ketika pilkada maupun pileg daerah. Jadi istilah kita pemilu daerah. Karena kemungkinan besar kalau desainnya putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini, maka dia akan ada 2 undang-undang semestinya yang dibuat. Undang-undang tentang pemilu nasional dan undang-undang tentang pemilu daerah. Kira-kira begitu. Kalau pandangan saya ya, lihatnya simpelnya akan ada 2 undang-undang yang dibuat untuk menerjemahkan ini. Undang-undang tentang pemilu nasional dan undang-undang tentang pemilu daerah. Nah, tentu ini nilai-nilai yang pertimbangan-pertimbangan mahkamah yang sudah diserap, yang dijadikan pertimbangan itu wajib menjadi bahan kajian oleh pembuat undang-undang. Karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu, pilkada dan sebagainya tidak secara serius digarap perbaikan undang-undangnya oleh DPR bersama pemerintah sampai saat ini, maka langkah-langkah yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan membuat guidance yang lebih tegas, guidance yang lebih presisi, guidance yang lebih memberikan pemahaman dan lebih awal diketahui oleh rakyat ini menjadi sesuatu yang sangat bagus. Karena rakyat sekarang sudah tahu bahwa pemilu itu pemilu nasional dan pemilu daerah loh nanti 2029 dan kalau tambah 2 tahun lagi 2031. Jadi pemilu nasional berlangsung 2029 sesuai dengan siklusnya. Tetapi untuk yang pilkada pemilihan kepala daerah dia mundur setahun ya. Karena kemarin tahun ini dia ininya pilkada serentak hanya 2024. Jadi dilantik 2025. Ya berarti kurang lebih setahun lebih lah. Dia akan ada jeda apakah nanti ini lewat PJ mengisinya atau bagaimana kita nggak tahu. Yang jadi masalah adalah perpanjangan waktu untuk masa jabatan wakil rakyat di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini yang belum diatur karena dengan mundur 2 tahun, apakah yang bersangkutan diperpanjang 2 tahun atau diambil mekanisme lain sehingga terjadi kondisi yang lebih objektif. Nah kita belum tahu, nanti kita lihat pembuat undang-undang kemana arahnya ini. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk. Nah, melihat fenomena ini bahwa nanti akan ada pemilu nasional dan pemilu daerah, maka tentu konfigurasi kompetisi politik juga akan berbeda. Jadi Pilpres dia akan bergandeng tangan dengan pemilihan DPD dan DPR di dalam penggarapan isu-isunya. Baik berikut dengan partai-partai pendukungnya lah sebanyak sinerginya dia ada di situ. Sementara ketika
pemilu daerah, maka si calon gubernur, bupati, wali kota itu mensinergikan program-program daerahnya dengan partai politik yang menyiapkan caleg-calegnya di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini dia. Pileg daerah dan pileg pusat nasional itu akan berbeda. Jadi ketika pemilihan nanti secara nasional ya tentu hanya tiga kota saja. Kemudian ketika 2 tahun atau 2,5 tahun nanti berlanjut, dia akan masuk ke dalam posisi 4 kota dia. Jadi dengan begitu beban penyelenggara juga tidak terlalu berat karena menjadi lebih simpel. Kemudian tingkat tekanan ini juga akan terpolarisasi, yang isu nasional dia berjalan lebih awal, isu daerah 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian baru berjalan. Jadi tidak ada tumbang tindih. Nah, terhadap hal ini sebenarnya kita bisa melihat sikap daripada DPR dan pemerintah. Sebenarnya dia tidak begitu mendukung pilihan ini karena sebenarnya ingin tetap apa yang ada sebelumnya dipertahankan. Namun karena mahkamah sudah menilai dalam beberapa case-nya itu tidak ada kesungguhan, bahkan itu dimasukkan di dalam di dalam pertimbangan hukum mahkamah, bagaimana beberapa putusan mahkamah soal ini tidak direspon untuk segera dituntaskan, diserap putusan-putusan mahkamah ke dalam undang-undang yang terbaru, maka akhirnya semakin rigid lah aturan itu dibuat di mahkamah untuk wajib ditaati dan wajib diikuti oleh DPR. Jadi ruang lingkup DPR bermanuver nanti akan semakin sulit. Karena ruang-ruang pilihan-pilihan yang dulunya ada, seperti yang putusan nomor 55 PUU 17 2019 itu ada 6 varian, itu sudah sekarang dipilih 1 aja varian oleh mahkamah karena tidak maksimal itu. Belum lagi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan parliamentary threshold dan sebagainya. Terhadap hal ini tentu ini tantangan baru juga bagi partai-partai politik baru, partai-partai politik yang baru sekali ikut pemilu atau baru 2 kali, karena ini langsung mengubah formasi strategi untuk menyiapkan pemilu nasional dan kemudian menyiapkan pemilu daerah. Tidak mudah memang, tetapi paling tidak aturan-aturan ini kita ketahui lebih awal sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih detail lebih awal, penyelenggara juga bisa bersiap-siap lebih awal, partai politik yang akan berkontestasi juga bisa bersiap-siap lebih awal. Karena kalau tidak ditentukan seperti ini oleh Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang semua masih meraba-raba. Kira-kira undang-undang pemilu yang akan datang itu seperti apa wujudnya. Nah, ini sudah dibentuk oleh Mahkamah bahwa pemilu yang akan datang ada 2, pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR, dan memilih DPD. Pemilu daerah maka dia memilih gubernur, bupati, wali kota, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten kota. Clear, dibagi 2 etape pemilu. Jadi sudah ada bayangan masyarakat, sudah ada bayangan penyelenggara, dan sudah ada bayangan bagi partai politik. Tinggal sekarang kita berharap tentu Senayan segera menyerap dan melaksanakan, menjadikan skala prioritas perbaikan, revisi, ataupun pembentukan undang-undang baru yang mengatur tentang pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini kita sambut dengan baik. Bagaimana nanti bentuknya, ya ini pertama kali kita akan laksanakan di 2029. Kita datang ke TPS memilih untuk 3 saja. 2 tahun kemudian, 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan kemudian kita datang ke TPS lagi untuk memilih 4. Yang satu isunya nasional, isu politiknya nasional, yang satu isu politiknya daerah. Karena yang satu pemilu nasional, yang satu pemilu daerah.
masyarakat jadi lebih simpel melihat itu. Dan saya ucapkan selamat kepada Perludem yang telah berjuang mengawal demokrasi dengan cukup bagus dan perjuangan konstitusionalnya luar biasa. Dan saya juga salut apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian memandu secara konstitusional, tidak hanya semacam negatif legislator, tetapi sudah memberikan ruang-ruang untuk memastikan terkawalnya kualitas demokrasi, tidak terlalu banyak dicemari oleh aturan-aturan yang hanya berpatokan untuk kepentingan partai politik pembuat undang-undang. Tapi ini betul-betul mengawal untuk sehatnya demokrasi secara keseluruhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu sahabat-sahabat semua punya pendapat-pendapat yang berbeda juga. Silakan komen nanti di dalam ruang yang ada di kolom komentar. Kita diskusikan ini dengan lebih hangat. Tapi apapun itu, kita sambut dengan gembira putusan Mahkamah Konstitusi ini. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS. Terima kasih.